Wek, wek. Cepet banget ya. Wih, Kak Dimas sudah sampai di Amuntai aja nih. Kalau nyebut Amuntai, Otan tebak pasti mengunjungi sobat Otan yang terkenal si Itik Alabio itu kan. Pada penasaran dong ya, seseru apa sih kakak-kakak kru liputan ketemu si Alabio di Amuntai? Ini dia tantangan dalam budidaya itik alabio, teman. Para peternak harus menggunakan sampan untuk ke lokasi itiknya. Maklum saja, itik di sini memang sengaja diternak liarkan tanpa kandang. Dalam. Tujuan utamanya tentu saja untuk mendapatkan pakan alami yang ada di sekitar rawa, seperti bekicot, ikan kecil, aneka pakan hijauan, dan masih banyak lagi. Nah, jadi masyarakat Amuntai itu mempunyai tradisi yang cukup unik, terutama dalam budidaya itik alabio. Jadi mereka memanfaatkan lahan persawahan yang sedang terendam banjir ya Pak ya. Ini sekitar 81 hektar nih luasnya. Jadi ini sebenarnya sawah-sawah milik warga yang memang sudah selesai panen, dan karena sekarang banjir, jadinya itik alabionya dilepas di sini. Wah, banjir malah jadi berkah ya Kak. Meskipun sumber makanan alaminya berlimpah, tapi si itik alabio bisa tumbuh kalah cepat dibanding itik yang di kandang loh teman. Faktanya, itik yang diumbar ternyata produktivitas telur dan dagingnya justru lebih sedikit loh. Alasannya karena nutrisi yang mereka dapat dari pakan alaminya masih kurang. Makanya para peternak di Amuntai tetap memberikan pakan tambahan agar nutrisinya terpenuhi. Coba yuk kita intip rahasia dapurnya. Wow, ternyata pakan tambahannya pakai batang sagu, teman. Masyarakat sini biasa merendam batang sagu selama beberapa hari sebelum dicacah seperti ini. Menurut penelitian, kandungan energi pada sagu lebih tinggi dibanding jagung loh. Tidak hanya kaya energi, sagu juga kaya akan protein, vitamin, dan juga mineral yang pastinya baik untuk kesehatan si itik. Itik alabio merupakan hewan endemik Kalimantan Selatan, teman. Meskipun namanya itik alabio, tapi sobat Otan ini ternyata bukan berasal dari desa Alabio loh, melainkan dari desa Mamar, kecamatan Amuntai Selatan. Nama Alabio diberikan karena terdapat pasar unggas yang terkenal di desa Alabio. Itu dia itik alabionya datang. Wah, wah, wah. Kamu tahu aja sob kalau paman bawa makanan. Meski otak itik terbilang kecil, namun rupanya mereka mampu mengingat kebiasaan, bahkan mengenali paman peternaknya, teman. Hampir setiap hari paman-paman ini datang memberi makan. Kalau sampai nggak hafal sih, kebangetan banget kamu sob. Oh iya teman, itik alabio yang diternak liarkan ini umumnya berumur 1-5 bulan. Mereka akan diumbar sampai mereka siap untuk jadi bebek petelur. Sebagai itik unggulan, mereka mampu menghasilkan sampai 250 butir telur selama musim bertelur loh. Tidak hanya itu, itik alabio juga memiliki pertumbuhan yang cepat, sehingga sering dimanfaatkan sebagai itik pedaging. Ya, bisa dibilang itik alabio ini adalah unggas dwiguna, atau bisa dimanfaatkan daging dan juga telurnya. Tuh lihat teman, lahap banget ya mereka. Mau sebanyak apapun makanannya, pasti mereka habiskan. Maklum saja, dalam sehari, itik butuh makanan minimal 10% dari berat badannya. Itu untuk itik atau bebek yang diternak di dalam kandang ya. Kalau diternak liar seperti ini sih pastinya mereka butuh lebih banyak makanan.
Sejatinya, itik dapat menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berenang dan mencari makan. Tapi ada yang tahu nggak kenapa sih bebek bisa mengapung? Jadi begini teman, itik atau bebek memiliki kantung udara di perut yang berfungsi sebagai pelampung alami. Mereka juga memiliki bulu yang spesial karena anti basah. Bulu-bulu ini dilapisi oleh minyak sehingga mencegah air masuk ke dalam bulu. Jadi mereka akan selalu ringan. Untuk mendayung, mereka juga memiliki selaput di kakinya sebagai kemudi saat berenang. Tidak hanya itu, bahkan kalau terdesak, mereka juga mampu menyelam ke dalam air hingga beberapa detik loh. Keren maksimal. Oh iya teman, meskipun bebek memiliki sayap, bukan berarti mereka bisa terbang layaknya burung ya. Bebek memiliki bobot badan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sayapnya. Hal ini membuat bebek jadi kesulitan untuk terbang. Namun di beberapa kondisi, bebek juga mampu loh menggunakan sayapnya untuk terbang. Contohnya seperti ini nih. Keren kan? Mereka akan terbang hanya saat terdesak saja. Misal karena ancaman pemangsa ataupun tertinggal dari kawanannya. Loh, kamu bersiap terbang, Sob? Bukan ya teman, ini mereka lagi membuang sisa air yang ada di sayapnya. Tapi bisa juga sebagai tanda unjuk gigi pada pejantan lain. Ataupun pamer kemampuan untuk memikat betinanya. Duh, ternyata kamu caper juga ya Sob. Tidak mau kalau kalian sampai terluka. Walah, ternyata kalian hanya bercanda tuh. Bikin otot jantungan aja deh. Selain terkenal suka berenang, bebek atau itik ini juga sangat menyukai kebersihan loh teman. Mereka terbiasa mematuk-matuk tubuhnya untuk memastikan tidak ada kotoran tersisa. Kalau masih kotor, mereka akan kembali ke air untuk mandi deh. Lihat, cepet banget kan mandinya. Kalau dihitung, kayaknya nggak sampai 5 detik. Ayo, siapa di antara teman di rumah yang mandinya cepat kayak bebek? Awas saja ya kalau sampai nggak bersih. Hei, kamu kenapa Sob? Kenapa cara berenangmu terlihat aneh? Kamu sakit ya? Sepertinya ada yang tidak beres nih teman. Tuh kan apa Otan bilang? Ternyata kaki itik itu terkena jaring teman. Otan harus cari bantuan. Kebetulan ada Kak Dimas. Kak Dimas, tolong bantu selamatkan dia ya. Itu tuh Pak. Itu tuh Pak. Ini sisa apa ini Pak? Jadi memang kejadian seperti ini bisa aja terjadi nih tadi. Karena di sini kan juga banyak orang yang hobi mancing ya Pak ya. Hobi mancing, nangkap ikan, mereka menggunakan jaring. Tapi ini karena kayak kelihatannya ini jaringnya sih udah lama ya Pak ya. Ini gimana Pak? Langsung kita lepasin aja. Wah, syukurlah. Akhirnya kamu bisa terlepas dari jeratan, Sob. Kalau terjebak di situ berlama-lama kan bisa membahayakan keselamatanmu. Wah, lucunya. Anak-anak bebek ini memang sangat menggemaskan. Otan jadi pengen deh bawa kamu pulang. Beginilah suasana di Desa Mamar, Kalimantan Selatan. Hampir setiap hari pasti ada aja kegiatan sortir anakan itik, pemberian vaksin, dan juga pengiriman. Ya, namanya juga sentra penetasan itik ala bio, jadi wajar saja kalau banyak anak itik di desa ini ya. Namun sayangnya, saat ini itik ala bio sudah semakin langka teman. Anakan yang berwarna coklat ini adalah hasil persilangan itik ala bio dengan itik Mojosari.
atau lebih dikenal dengan anakan itik MA. Sedangkan yang berwarna kuning keputihan ini adalah anak itik Peking. Memang secara ekonomi, anakan itik MA dan itik Peking lebih banyak peminatnya teman. Selain memiliki pertumbuhan yang cepat, bobot tubuh mereka juga terbilang cukup besar. Sedangkan untuk itik alabio murni, saat ini peminatnya sudah semakin sedikit. Hal ini dikarenakan perawatan itik alabio yang bisa terbilang rumit. Selain harus sering diangon, ternyata itik alabio ini sangat sensitif terhadap perubahan cuaca. Mereka akan lebih mudah stres jika kondisi cuaca sedang tidak menentu. Hal ini yang membuat masyarakat di Amuntai akhirnya lebih memilih budidaya itik jenis lainnya. Kalau semua orang sudah mulai memilih itik yang lain, terus bagaimana nasib sobat hutan si itik alabio ini? Apakah kita masih bisa melihat mereka dalam beberapa tahun ke depan? Semua tergantung kita ya teman. Kalau kita nggak mau itik alabio punah, kita harus tetap melestarikannya. Akulah si reptil cadas. Kulitku keras, ekorku kuat menghempas. Akulah sang perenang berkelas, dan inilah kisahku di alam lepas. Wah, ada yang lagi anteng bertengger nih. Kalau dari gerak-geriknya sih Tan tebak kamu lagi berjemur ya? Betul sekali Tan, beginilah kegiatanku sepanjang hari. Sehabis makan, aku biasanya berjemur untuk menghangatkan tubuh dan mencerna makananku. Tapi perasaan Tan kok nggak enak, seperti ada mata tajam mengincar. Wah, itu ada alap-alap sedang menatap ke arahmu, Sob. Sebagai predator ulung, alap-alap berburu dengan mengandalkan penglihatan tajam, kecepatan menyergap, dan serangan yang akurat. Melihat gelagatnya ini, sepertinya si alap-alap sudah mengincar si iguana untuk jadi santapannya. Tuh lihat teman, alap-alapnya bersiap menyerang. Nah, iguana! Awas! Jangan diam saja! Itu ada bahaya mendekat! Loh, kok alap-alapnya nangkring sendirian gak jadi makan? Suaranya juga terdengar kesal. Walah, ternyata serangannya tadi meleset. Coba Om Editor, diputar ulang dong. Otan tadi merem, jadi nggak tahu apa yang terjadi. Wah, iguananya melayang di udara. Hehehe, aku hebat kan Tan? Sesaat sebelum si burung pemangsa itu menerjangku, aku menjatuhkan diri agar terbebas dari bahaya. Wih, jadi kayak terbang kamu Sob. Begitulah naluri bertahan hidupku Tan. Dalam sekejap, aku memilih jatuh ke telaga di bawah sebagai jalan keluar dari bahaya. Tidak cukup sampai di situ. Aku sabar menanti di bawah air sampai merasa aman dari bahaya. Oh iya, Otan ingat. Dari ensiklopedia yang Otan pernah baca, ketika dibutuhkan, iguana mampu memperlambat detak jantungnya dan menghemat oksigen dalam tubuhnya. Iguana bahkan bisa menahan napas hingga 15 menit meski hanya satu tarikan. Keren maksimal. Nah, kalau
Kalau sudah yakin lepas dari bahaya, baru deh aku berenang lagi mencapai daratan. Sekarang katakan Sob, apa rahasianya hingga kamu bisa merespon serangan udaranya si alap-alap dengan cepat? Jadi gini Tan, meski terlihat anteng-anteng saja saat bertengger di pohon, mataku ini tetap awas. Tapi meskipun kedua mataku tidak melihat, aku masih punya mata ketiga yang ada di atas dahiku ini. Oh, jadi ini yang dinamakan mata ketiga atau parietal eye. Tapi bukan artinya iguana punya mata beneran 3 loh ya. Sekilas bentuknya malah mirip sisik tuh. Otan paham sekarang Sob. Jadi istilah mata ketiga ini maksudnya adalah sensor yang sensitif terhadap pergerakan dan perubahan cahaya di atas kepalanya, alias area yang tidak terjangkau penglihatan kedua matanya. Gampangnya, kalau ada ancaman dari atas kepala, seperti serangan burung pemangsa, maka mata ketiga ini mampu mendeteksi serangannya dari perubahan cahaya atau pergerakan. Makanya dia bisa langsung memutuskan kabur dengan menjatuhkan diri ke bawah. Prinsipnya persis kayak kalau teman-teman masuk ke mall yang ada pintu otomatisnya. Si pintu bisa buka tutup otomatis karena ada sensor pergerakan kalian yang mendekati pintu kan? Keren banget kan Sobat Otan ini? Geol. Lucu ya kalau lihat iguana berenang. Meski aku hewan darat yang sukanya di pohon, aku ini jagonya renang juga Tan. Tapi cara kamu renang, tanganmu auto santuy. Bener-bener cuma ngandelin ekor ya Sob. Jadi tanganku sengaja lurus di samping badan agar bisa meluncur ngebut di air. Tuh, kalau mau ngebut, tinggal cepetin liukan ekornya aja deh. Ketika berenang, kepala iguana biasanya di atas air untuk memantau keadaan sambil bernafas. Jika diperlukan baru deh dia menyelam. Loh, Sob, kamu kok tiba-tiba jadi stop berenang? Matanya juga lirak-lirik. Kamu waspada sama apa emangnya? Jangan-jangan kamu merasa ada bahaya dari dalam air ya? Shh, jangan berisik Tan. Itu ada buaya. Rotan paham sekarang. Rupanya kamu diam tak bergerak begini ada tujuannya ya? Aku diam mematung begini untuk menunggu kesempatan kabur saat buayanya lengah Tan. Sekarang saatnya. Wush! Si iguana langsung meluncur menghindari gigitan si buaya. Wah! Tapi ini ternyata sungai penuh buaya. Waduh, Otan jantung copot. Copot jantung Otan. Gawat, baru juga lepas satu, ketemu yang lain lagi. Coba aku menghindar ke sana. Kabur Sob, cepat. Ini jelas sulit teman. Karena ada gerakan mengagetkan, semua buaya jadi refleks asal menggigit deh. Karena terlalu banyak bahaya mengincar, akhirnya si iguana kena gigit juga. Maklum saja, buaya memang memiliki refleks menyerang yang sangat cepat teman. Salah langkah sedikit saja, langsung disambar. Untung saja si buaya sepertinya tidak berniat memangsa. Jadi hanya gigitan kaget dan langsung lepas. Syukurlah, akhirnya dia melesat kabur memanfaatkan kabut lumpur di dasar teman. Otan baru bisa bernafas lega nih Sob. Tapi kok sepertinya kamu tidak terluka Sob? Iya Tan, untungnya aku memiliki kulit yang tebal dan keras. Gigitan buaya seperti tadi meskipun terserempet, pasti akan terluka serius kalau kulitnya tipis kayak Otan. Semoga kamu tidak cedera serius ya Sob. Loh, kok kamu malah berdiam di situ? Gak langsung kabur menjauh sih? Jadi setelah lama berenang begini, aku harus segera berjemur menyerap panas dari sinar matahari Tan. Sebagai hewan berdarah dingin, aku tidak bisa mengatur suhu tubuhku sendiri. Jadi kalau kedinginan terlalu lama dan tidak segera mendapatkan panas, aku bisa terancam sakit, bahkan mati.
Oh gitu. Ayo Sob, semangat berjemurnya, biar sehat lagi. Ada apa ini? Kenapa pada ribut-ribut sih? Walah, si ular gonyosomanya ternyata merasa terancam karena kehadiran si iguana. Mungkin ular ini mengira aku akan memangsanya, Tan. Padahal kan aku makannya buah dan daun-daunan. Wajar saja sih si ular jadi agresif gitu. Mungkin dia mengira kamu biawak yang jadi pemangsa alaminya, Sob. Waduh, iguananya tergigit. Otan kenapa panik deh? Gigitan begini kan jelas tidak mempan. Lihat aja, kulitku ini kan tebel banget. Oh iya, gigitan gonyosomanya tidak melukai sama sekali. Itu si iguana tuh cuma mau berjemur di batu yang hangat, Sob. Orang dianya aja kalem-kalem gitu. Kamu udah deh, ikutan kalem juga ya. Oh iya, Otan penasaran, Sob. Iguana itu ada banyak jenisnya ya? Oh iya, Tan. Jenisku ini common iguana. Tapi aku terkenal dengan nama iguana merah. Ada juga iguana badak yang bertubuh lebih bongsor dan kekar seperti badak. Dari warna saja kami juga ada banyak jenis. Makanya kami jadi favorit untuk dijadikan peliharaan. Di alam memang kami terkesan galak dan menyeramkan. Tapi kalau jadi peliharaan, kami juga bisa kok jinak dan bersahabat. Nah, kalau yang berwarna hitam itu siapa, Sob? Oh, itu saudaraku si marin iguana, alias iguana laut. Mereka hanya ada di Kepulauan Galapagos. Saudaraku ini punya kebiasaan yang berbeda denganku. Mereka makan rumput lautan. Makanya mereka ahli sekali berenang dan menyelam di laut dalam. Mereka sering terlihat berjemur di bebatuan karang atau pantai. Sama sepertiku, semua iguana butuh cahaya matahari untuk menghangatkan tubuh dan membantu tubuh kami mencerna makanan. Tapi kalian akur ya? Ya, saat masih muda kami memang terbiasa tinggal bergerombol. Tapi saat dewasa, biasanya kami memilih memisahkan diri dan menguasai sebuah wilayah. Kalau sampai ada yang masuk wilayahku, biasanya kami akan saling menggertak dengan mengangguk-anggukan kepala begini, Tan. Otan jadi ingat, dulu pernah ada teman kamu yang terkecoh sama percobaan agen Otan, Sob. Waktu itu Kak Dina membawa cermin besar. Si iguananya terus langsung marah, Sob. Dia langsung mengangguk-anggukan kepala menatap tajam bayangannya sendiri. Bahkan sampai menabrak kacanya. Iya, Tan. Seumur hidup kan kami tidak mengenal kaca. Bahkan tidak pernah melihat wajah sendiri. Jadi ya gitu deh. Ketika melihat ada sosok berbentuk iguana lain, kami jadi merasa dia adalah lawan. Kalau dengan gertakan dia tidak mau mengalah, ya terpaksa harus dengan serangan deh. Oh, jadi gitu, Sob. Jadi buat teman di rumah yang mau pelihara si iguana juga harus tahu perilakunya dia yang seperti ini ya. Supaya tidak terjadi perkelahian kalau lagi kumpul bareng iguana lain. Ada yang lagi bagi-bagi door prize. Bukan, Deng. Ini cuma waktunya makan pepaya, teman. Meski tampangnya sangar, tapi iguana ini aslinya pemakan buah dan dedaunan loh, teman. Sejatinya dia hewan herbivora, meskipun ada kalanya dia makan serangga juga. Pelan-pelan, Sob, makannya. Gak usah sampai nginjek-injek kepala temanmu gitu deh. Kalem, kalem. Oh iya, teman di rumah tahu tidak? Kalau mata iguana peka terhadap warna loh. Makanya dia bisa melihat warna pepaya yang lezat ini dari jauh. Ya udah, dilanjut makannya, Sob.
Siapa sih yang gak kenal orangutan? Itu loh saudaranya Otan. Orangutan memang memiliki perilaku yang hampir sama dengan manusia. Jadi jangan heran kalau bayinya itu super duper lucu dan menggemaskan. Coba Paman Editor, kasih lihat videonya. Mumpung pengawas kita kagak lihat, kita mau kabur. Ke atas. Iya, 1. Iya, pegang lagi 2. Nggak kena, nggak mau turun. Masih mau main. Iya, kita gelantungan. Ya, kaki di atas. Iya, 1, 2. Wah, kita udah cakep nih masuk militer ini. Udah cocok nih masuk militer ya kita. Nah, ini pohon. Iya, dapat. Iya, kita mau pindah. Belum jatuh. Mau jatuh juga nih. Harus pegangan mana nih? Kita harus kuat nih. Kita kasih tahu kalau kita mampu. Kita kecil-kecil juga. Untung nggak jatuh. Masih berayun. Cakep. Nah, kita panjat lagi. Waduh, untung kagak jadi kelepas. Nah, berhasil kan? Mantap. Tuh kan, tingkah lakunya emang bikin gua mush. Yuks, kita lihat video selanjutnya. Wih, kalau yang ini dari tampilannya saja sih sudah sangar ya. Gimana enggak? Si beruang grizzly ini kan memang jadi salah satu top predator di habitatnya. Tapi lagi-lagi berbanding terbalik tuh saat mereka bayi. Tingkah lakunya bisa buat kita senyum-senyum sendiri. Nih kalau nggak percaya. Siapa sangka kalau gajah, si hewan bertubuh besar ini, ternyata memiliki sisi unik pada dalam dirinya loh, terutama saat masih bayi. Perilaku unik ini sering mereka tunjukkan di berbagai situasi. Paman Editor, kasih unjuk videonya. Walau gorila termasuk hewan yang cerdas, bukan berarti mereka bisa terbebas dari masalah ya teman. Yang ada mereka malah suka bengong gara-gara overthinking. Nah, seperti gorila yang satu ini. 11.45 waktu Indonesia Barat ya.